Liga 1 is back. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di dalam channel Bobolaan dalam konten monolog bola. 1 bulan kita tidak posting karena sempat terpapar COVID-19 dan hari ini bisa kembali syuting ya, dan mudah-mudahan hari Selasa mungkinnya bisa tayang sih videonya. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membicarakan soal Liga 1 2021 yang sebentar lagi akan bergulir. Jadi sedikit bridging aja intermezzonya bahwa pemerintah melalui Satgas COVID-19 dan kepolisian sudah memberikan lampu hijau untuk digelarnya kembali kompetisi strata utama sepak bola Indonesia ini. Tentu menjadi kabar baik ya untuk kita semua, publik sepak bola Indonesia yang sudah lama menantikan gelaran kompetisi karena sudah 17 bulan lamanya kompetisi terhenti terhitung sejak Maret 2020 ya, apalagi kalau bukan karena pandemi virus corona ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mungkin akan berbicara mengenai peta persaingan yang akan tersaji di Liga 1 2021 ya. Berbicara peta persaingan mungkin agak sulit untuk diprediksi juga nih, karena kompetisi musim ini akan diselenggarakan dalam situasi luar biasa karena pandemi virus corona. Semua pertandingan digelar tanpa penonton, kemudian format kompetisi pun digelar dengan sistem series bubble to bubble, artinya tidak ada tim yang akan bermain di kandangnya sendiri karena semua akan ditempatkan terpusat di salah satu daerah. Nah, hal yang lebih krusial lagi, setiap kesebelasan ini menatap kompetisi itu dengan kesiapan yang berbeda-beda, mengingat ada sejumlah klub terutama yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Mereka itu terbilang minim persiapan karena selama masa PPKM darurat Jawa Bali yang diterapkan sejak 3 Juli lalu, mereka tidak bisa menggunakan stadion untuk berlatih. Ya, salah satunya ada beberapa tim seperti Persib Bandung, kemudian Persija Jakarta. Ya, meski begitu, ya meski sulit diprediksi, tidak ada salahnya juga sih untuk memprediksi mengenai gambaran peta persaingan di Liga 1 2021, terutama persaingan perebutan gelar juara tentunya ya. Dalam pandangan kami setidaknya ada 3 atau 4 kesebelasan yang berpotensi atau layak lah ya disebut sebagai penantang gelar juara di musim ini. Siapa saja mereka? Bersama saya Tian, berikut ulasannya. Oke, untuk kita masuk aja ya langsung ke pembahasan klub pertama yang disebut sebagai kandidat kuat juara di Liga 1 2021. Nominasi pertama adalah Persib Bandung yang kabarnya punya skuad termahal di Liga 1 2021. Alasan utama Persib digadang-gadang sebagai kandidat kuat juara itu sebenarnya bukan karena skuadnya yang katanya mahal, tapi lebih kepada kedalaman skuad yang dimiliki oleh tim asuhan Robert Rene Alberts itu. Kalau kita perhatikan ya komposisi pemain Persib di setiap posisinya itu, Persib punya setidaknya di setiap pos itu ada 2-3 pemain. Jadi pelapisnya itu cukup mumpuni lah. Jadi Persib ini benar-benar mempersiapkan segala kemungkinan terburuk ya yang akan terjadi di kompetisi nanti, terutama soal krisis pemain yang bisa saja mereka hadapi kan. Karena kompetisi musim ini juga bisa dibilang agak-agak luar biasa ya kondisinya, karena potensi pemain mengalami absen itu bukan hanya karena cedera atau akumulasi kartu, melainkan juga bisa saja terpapar COVID-19 gitu kan ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi gitu karena masih dalam situasi pandemi. Nah, selain itu Persib juga tidak banyak melakukan bongkar pasang skuad. Sejumlah pemain kunci di musim sebelumnya, di musim 2020 seperti Wander Luiz, Geoffrey Castillion, kemudian Febri Haryadi, Nick Kuipers juga masih akan menjadi pemain kunci di skuad Maung Bandung musim ini. Nah, Persib sendiri memang sempat kalang kabut ya dengan hengkangnya Omid Nazari dan Kim Jeffrey Kurniawan. Kita ketahui kedua pemain tersebut merupakan aktor sentral di lini tengah Maung Bandung di Liga 1 2020. Tapi dengan kedatangan Mark Anthony Klok dan Muhammad Rashim Basit, tampaknya ini akan membuat lini tengah Persib semakin bertaring ya. Lebih tepatnya mungkin kebijakan transfer yang dimiliki Persib ini cukup efektif ya. Maksudnya mereka itu tidak hanya mendatangkan pemain tanpa tujuan gitu. Tujuannya jelas, mereka mendatangkan pemain untuk melapis kekosongan
yang ditinggalkan oleh pemain sebelumnya. Jadi cukup efektif lah kalau kita membaca bagaimana kebijakan transfer yang dilakukan oleh Persib. Nah, tapi masalahnya selama masa PPKM darurat, Persib ini memang tidak bisa menggelar sesi latihan tim. Ya, meski begitu dengan skuad yang tidak banyak berubah, ya saya pikir kekompakan dan chemistry antar pemain masih terjalin dengan baik lah. Artinya nggak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Mungkin PR bagi Persib paling hanya bagaimana Robert Alberts bisa mengevaluasi organisasi permainan dan mematangkan pemahaman taktikal yang akan diterapkan di kompetisi musim ini. Dan selain itu juga Persib bisa dibilang sudah sangat terbiasa gitu ya untuk bermain tanpa penonton, terus bermain di luar kandangnya sendiri. Karena kalau kita lihat tren ya, sejak 2018 sampai 2019 sering sekali Persib melakoni pertandingan kandangnya itu di luar Bandung, Bali, Balikpapan. Jadi saya pikir cukup mumpuni lah, cukup layak kalau Persib disebut sebagai kandidat kuat juara di Liga 1 2021. Oke, kandidat kedua tentunya selain Persib Bandung ada juga Persija Jakarta. Ya, kita tahu Persija juga performanya cukup stabil lah ya dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka juga berstatus sebagai juara di turnamen Piala Menpora 2021. Jadi muskil rasanya untuk tidak menempatkan Persija dalam daftar kandidat kuat juara di kompetisi musim ini. Ya, meski gelar juara di Piala Menpora itu tidak bisa dijadikan tolok ukur kesuksesan, tapi setidaknya itu bisa memicu atau mengangkat motivasi dan moral para pemain tentunya dalam menatap kompetisi musim ini. Nah, selain itu sama halnya dengan Persib, Persija juga tidak terlalu banyak melakukan perombakan skuad sebenarnya. Nama-nama seperti Marco Simic, Rico Simanjuntak, kemudian Rohit Chan, Andri Tani, dan Marco Motta masih menjadi pemain kunci ini di skuad Macan Kemayoran musim ini. Nah, selain itu Persija juga ditangani oleh pelatih kelas dunia sekaliber Angelo Alessio ya. Beliau adalah mantan asistennya Antonio Conte. Ya, banyak yang berharap bahwa Alessio ini bisa mengangkat performa atau prestasi Persija nantinya di Liga 1 2021. Ya, memang kabar terakhir menyebutkan bahwa Alessio belum bisa terbang ke Indonesia karena ada permasalahan administrasi. Selain itu juga ada beberapa permasalahan lain juga nih yang dihadapi Persija jelang tampil di kompetisi musim ini. Selain minimnya persiapan akhir dan belum datangnya pelatih, Persija juga belum menemukan suksesor dari Mark Klok yang pada akhirnya memutuskan pindah ke Persib Bandung. Mengingat peran Klok juga cukup krusial nih ya di lini tengah Persija. Jadi sangat menarik sekali nih untuk menantikan bagaimana upaya atau cara dari Angelo Alessio untuk bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh Mark Klok. Kandidat selanjutnya tentu adalah tim dari Pulau Dewata, Bali United, yang juga sejak 2017 performanya juga sangat stabil nih di kompetisi musim ini. Apalagi mereka 2019 juga juara dan bisa dibilang bisa disebut lah ya sebagai juara bertahan di kompetisi musim ini. Karena meskipun Persib Bandung pada akhir kompetisi 2020 berada di peringkat pertama, tapi kan status kompetisinya dihentikan gitu karena pandemi virus corona. Jadi ya, Bali United tetap menjadi kandidat kuat juara lah di kompetisi musim ini. Dan klub berjulukan Serdadu Tridatu itu juga memiliki skuad yang sangat mumpuni untuk menatap persaingan juara di kompetisi musim ini. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Ilyas Pasosevic, hingga Lerby Eliandri akan menjadi pemain kunci di skuad asuhan Stefano Cugura gitu ya. Dan dengan sejumlah rekrutan baru terutama yang didatangkan pada awal musim 2020, Bali United tentu siap untuk mempertahankan gelar juara di kompetisi musim ini. Apalagi juga mereka punya masa persiapan yang bisa dibilang lebih unggul lah ya dari tim-tim lainnya, karena mereka itu sudah mempersiapkan tim sejak kalau tidak salah Februari 2021, sementara tim-tim yang lain rata-rata itu baru memulai latihan itu pada bulan Maret. Karena pada saat itu posisinya Bali United sedang bersiap untuk menghadapi Piala AFC, dan bisa dibilang masa persiapan mereka tentu lebih matang ya. Oke, nama selanjutnya adalah Persebaya Surabaya. Sebenarnya Persebaya kami tempatkan sebagai tim kejutan karena menurut kami Persebaya ini sangat berpotensi untuk mengejutkan di posisi papan atas di Liga 1 2021 nanti. Skuad Persebaya musim ini memang dominan dihuni banyak pemain muda potensial.
Tapi sebagian besar dari para pemain muda itu berstatus sebagai penggawa tim nasional Indonesia. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Muhammad Supriyadi hingga Rizky Ridho disebut-sebut bakal menjadi pemain muda yang kabarnya bakal bersinar di kompetisi musim ini. Dan mengenai skuad juga, Persebaya saat ini sudah melengkapi skuad asingnya ya. Ada 4 pemain asing, mereka adalah Taisei Marukawa, ada Josh Wilson, kemudian ada Ali Sesai, dan ada Bruno Moreira. Satu hal yang menjadi keunggulan Persebaya dari para kompetitor lainnya adalah Bajul Ijo masih bisa menggelar sesi latihan selama masa PPKM darurat. Artinya persiapan yang dimiliki oleh Persebaya ini cukup matang ya. Nah, tentunya selain Persib, Bali United, Persija atau Persebaya, sejumlah kesebelasan seperti Bayangkara FC, kemudian Persipura Jayapura, Madura United, bahkan Arema FC juga tidak bisa kita sepelekan potensinya. Cuman kembali lagi ini baru prediksi, dan seperti telah dibilang di awal bahwa Liga 1 musim ini sangat sulit untuk diprediksi siapa yang akan menjadi juara. Oleh karena itu prediksi ini mungkin akan sangat bisa terbantahkan saat kompetisi nanti digelar. Tentunya menariklah untuk menyaksikan bagaimana jalannya kompetisi musim ini. Oke, cukup sekian ulasan dari kami mengenai prediksi peta persaingan juara di Liga 1 2021. Tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh supporter di Indonesia untuk tetap menjaga momentum kembalinya kompetisi strata utama sepak bola Indonesia ini, untuk ya tetap patuh terhadap aturan untuk tidak datang ke stadion karena seluruh pertandingan digelar tanpa penonton, dan jangan ada kerumunan untuk nobar juga, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga semua sehat selalu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe tentunya ya. Oke, danke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.